Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Dafa Padana Alimani dari kelas A dengan NPM 24212211006. Jadi pada video saya kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menentukan atau menghitung nilai measures of central tendency dan measures of spread pada Excel. Ya, dan data yang saya gunakan adalah data dari Motivated Strategies for Learning dari sekelompok siswa. Nah, di sini saya menggunakan descriptive statistik untuk menghitung seperti mean, median, mode, kemudian range, interquartile, variance, dan standar deviasi. Di akhir juga saya akan melihat distribusi data melalui frekuensi polygon. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan menyiapkan terlebih dahulu dua tabel ini sebagai template. Kalian bisa menirunya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah kalian ubah bentuknya raw data menjadi panjang ke bawah seperti ini, memanjang ke bawah supaya kita bisa mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya kalian cukup blok semua, kemudian pilih fitur sort dan filter yang ada di pojok kanan atas teman-teman. Nah, pilih smallest to largest. Jika sudah, kalian bisa copy paste di tempat yang masih kosong. Untuk bisa kita menghapus duplicate, data duplikat, kalian pergi ke data dan remove duplicates, teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa menyalin data ini ke tabel score X. Kemudian selanjutnya kita akan mencari frekuensi, teman-teman. Kalian cukup ketikkan count A untuk mencari frekuensi. Kalian cukup block all data, kemudian titik 2 dan juga select score X yang paling pertama. Kalian bisa langsung tarik ke bawah supaya cepat. Lalu yang selanjutnya adalah kita mencari nilai X kali F. Cukup kalian pilih nilai X, kemudian F dan kalikan menggunakan simbol bintang yang ada di angka 8. Kemudian selanjutnya kita akan mencari X minus min. Pertama-tama kita akan mencari minnya terlebih dahulu. Nah, di sini jangan lupa kalian harus menjumlahkan terlebih dahulu skornya dengan cara ketikkan sum dan block all skornya. Kemudian kalian bisa langsung tarik ke samping agar cepat. Nah, untuk mencari min secara manual, kalian cukup bagi saja jumlah seluruh data X kali F dengan dibagi dengan nilai N. Nah, itu hasilnya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita akan bisa melanjutkan mencari X minus min. Kalian cukup pilih skor X dan kemudian pilih nilai min. Dan juga jangan lupa pakai tanda kurung ya, teman-teman. Dan juga kita harus mengunci nilai minnya supaya bisa konsisten ke bawahnya. Menggunakan simbol dolar yang ada di angka 4, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mencari X minus min kuadrat. Kalian cukup pilih nilai X minus min, kemudian kalian bisa menggunakan simbol yang ada di angka 6, kemudian kalian klikkan angka 2. Nah, seperti itu cara mengkuadratkan. Lalu yang selanjutnya kalian akan mencari nilai F kali X minus min kuadrat. Pilih nilai X, kemudian kalikan dengan bintang yang ada di angka 8 dengan nilai X min pangkat 2. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalian bisa langsung tarik ke samping saja biar cepat. Jangan lupa di decrease menjadi 2 angka di belakang koma, teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari median secara manual. Kalian tentukan dulu pada posisi mediannya, yaitu dengan cara dengan cara nilai N ditambah 1 kemudian dibagi 2, teman-teman. Hasilnya adalah 33. Kalian bisa lihat di frekuensi sum ke 33 itu ada di mana, teman-teman. Tambahkan 2 kali kemudian dibagi 2 ya, jangan lupa, teman-teman. Nah, itu adalah mediannya. Kemudian kita akan mencari mode. Untuk mencari mode kita cukup lihat di frekuensi data yang memiliki jumlah data paling banyak, yaitu adalah 132. Kemudian range. Untuk range kalian bisa mengurangi dari skor paling besar dengan skor yang paling terendah. Lalu selanjutnya kita akan mencari kuartil pertama dengan rumus yaitu 1/4 dikali nilai N tambah 1, teman-teman. Untuk menentukan posisinya terlebih dahulu ya.
Nah, di sini adalah di posisi 16,5 itu ada di 121, antara 121 dan 125 ya. Jangan lupa lihat di sumnya untuk posisinya. Lalu untuk itu kalian bisa cukup tambahkan nilai yang ada di posisi tersebut kemudian dibagi 2. Lalu yang kuartil kedua rumusnya yaitu adalah 1/2 sama dengan 1/2. Seperti biasa nilai n ditambah 1. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu posisinya. Di posisi ke-33 itu ada di 137. Kalian bisa tambahkan kemudian dibagi 2, teman-teman. Maaf, teman-teman. Lalu yang kuartil ketiga yaitu rumusnya 3/4. Seperti biasa dalam kurung n tambah 1. Nah, posisinya yaitu ada di, bisa kalian lihat di sumnya, teman-teman. 49,5 itu ada di antara 138 dan 143 ya. Lalu kalian tambahkan saja dan dibagi 2. Bagi 2, teman-teman. Lalu yang interkuartil kalian cukup kurangi kuartil ketiga dengan kuartil pertama, sama dengan kuartil ketiga minus kuartil pertama. Untuk var kalian bisa sama dengan, kemudian pilih yang jumlah f kali x minus min pangkat 2, tutup kurung, jangan lupa, teman-teman. Kemudian dibagi dengan nilai n minus 1, teman-teman. Nah, untuk standard deviation kalian cukup ketikkan sqrt sebagai rumusnya, kemudian klik yang nilai var. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari menggunakan Excel. Kalian untuk mencari min, average, kodenya select all data, kemudian tinggal enter. Untuk median kalian ketikkan saja median. Kemudian block all data dan tinggal di enter, teman-teman. Begitupun juga dengan mode, kalian cukup ketikkan mode, select all data dan tinggal di enter. Nah, untuk range kalian bisa ketikkan max dalam kurung block all data, kemudian minus min dalam kurung blocks all data. Nah, seperti itu, teman-teman. Untuk mencari kuartil kalian cukup ketikkan saja kuartil, kemudian block all data, kemudian titik 2 dan pilih kuartil pertama. Sesuaikan saja dengan kuartil yang kalian ingin cari ya, teman-teman. Bisa di kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, sama saja. Kuartil ketiga, kuartil block all data, titik 2 dan kuartil 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari interkuartil, sama saja kita mengurangi dari nilai Q3 dikurangi Q1. Lalu untuk variance kalian bisa ketikkan saja var, kemudian block all data, tinggal di enter. Untuk standard deviation kalian cukup klikkan step, kemudian block all data dan di enter. Selanjutnya kita akan memproyeksikannya ke dalam ke dalam diagram poligon dengan cara kalian blok score X dan frekuensi, kemudian pilih insert, kemudian pilih scatter dan pilihlah yang scatter ini, teman-teman, agar kalian bisa memproyeksikan datanya menjadi poligon. Seperti inilah hasilnya. Jangan lupa diberi nama ya, polygon. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari hasil analisis saya menemukan bahwa motivasi belajar siswa itu cenderung berkumpul di sekitar skor 132 sampai 140 dengan rata-rata yaitu 136,57, 136,57, dan mayoritas siswa itu memiliki tingkat motivasi yang mirip, teman-teman, sehingga pola umum yang terlihat adalah motivasi yang cukup konsisten. Analisis ini cukup memberikan gambaran jelas tentang kondisi motivasi belajar dalam kelompok tersebut, teman-teman. Mungkin dari saya cukup sampai sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.